Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kita masih belajar di materi kelas 5 SD, tema 9, subtema 1, di muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial, tentunya tentang garis lintang dan garis bujur, serta tentang membahas tentang penampakan alam Indonesia. Dan masih bersama saya, Agus Herena Sari Tambunan. Kita mulai di pembelajaran 3 tentang menjelaskan garis lintang dan garis bujur suatu daerah. Letak suatu wilayah dapat ditentukan dengan menggunakan letak astronomisnya. Letak astronomis adalah letak suatu wilayah berdasarkan garis bujur dan garis lintang pada peta. Garis bujur itu apa? Garis bujur adalah garis khayal yang membentang secara vertikal di atas permukaan bumi, sedangkan garis lintang adalah garis khayal yang membentang secara horizontal di atas permukaan bumi. Nah, garis bujur dan garis lintang ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, garis bujur fungsinya adalah untuk menentukan pembagian waktu di seluruh permukaan bumi. Setiap jarak 15 derajat ke arah bujur timur atau ke arah barat akan menunjukkan selisih waktu sebanyak 1 jam, yaitu 60 menit. Sedangkan garis lintang ini fungsinya untuk menentukan perbedaan zona iklim di bumi, seperti iklim tropis, subtropis, sedang, dan kutub, yaitu atau disebut juga iklim dingin. Nah, perhatikan peta Indonesia berdasarkan letak astronomisnya. Terlihat pada peta ada garis vertikal dan garis horizontal. Nah, garis ini adalah garis bujur dan garis yang ke samping ini adalah garis lintang. Letak astronomis Indonesia terletak pada garis 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Bisa dilihat ya, letak 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara, dan 141 derajat bintang timur. Bujur timur, sorry. Nah, perhatikan peta yang samping ini. Indonesia merupakan salah satu negara yang dilalui oleh garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa atau disebut juga ekuator adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi dua belahan, yaitu bumi bagian utara dan bumi bagian selatan. Garis khatulistiwa bertepatan dengan garis lintang 0 derajat. Yang ini ya, yang ada angka 0 derajatnya. Nah, ini yang membedakan mereka menjadi dua, yaitu utara dan selatan. Lalu wilayah yang dilalui atau berdekatan dengan garis khatulistiwa seperti Indonesia itu beriklim tropis dan hanya memiliki 2 musim saja, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Wilayah tropis mendapat sinar matahari sepanjang tahun sehingga dapat selalu ditanami tumbuhan. Jadi daerah tropis itu daerah yang amat sangat bagus untuk ditanami tumbuhan. Kita lanjutkan ke pembelajaran 4 tentang kenampakan alam di Indonesia. Kenampakan alam adalah segala hasil peristiwa alam yang tampak di permukaan bumi. Kenampakan alam tersebar di wilayah perairan dan juga wilayah daratan. Berikut contoh kenampakan alam di wilayah perairan, yaitu yang pertama di laut. Laut adalah kumpulan air asin yang memisahkan daratan yang satu dengan yang lainnya. Pulau-pulau di Indonesia dikelilingi oleh laut yang luas. Terdapat juga laut sempit di antara dua pulau yang disebut sebagai selat. Misalnya, Selat Sunda yang berada di antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Laut dimanfaatkan oleh manusia sebagai tempat mencari ikan dan juga ada sebagai tempat olahraga air serta sarana transportasi antar pulau. Yang kedua yaitu sungai. Sungai adalah aliran air yang panjang dan besar yang berada di daratan.
Aliran sungai mengalir dari hulu, yaitu dari pegunungan, ke hilir, yaitu ke muara. Sungai biasanya dimanfaatkan sebagai irigasi lahan pertanian, pertambakan, dan sarana olahraga air. Yang ketiga yaitu danau. Danau adalah cekungan luas yang digenangi air. Danau alami terbentuk melalui dua cara, yaitu akibat pergeseran dasar bumi atau kawah gunung yang terisi oleh air hujan, atau disebut danau vulkanik. Danau dapat dimanfaatkan sebagai sarana olahraga dan budidaya ikan air tawar. Nah, ini adalah contoh yang ada di sungai. Itu misalnya sungai di Kalimantan itu biasanya lebar dan memiliki aliran yang tenang sehingga dimanfaatkan sebagai pasar terapung oleh masyarakat sekitar. Contoh kenampakan alam di wilayah dataran adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama dataran tinggi. Dataran tinggi adalah dataran luas yang memiliki ketinggian 200 sampai dengan 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi biasanya memiliki udara sejuk, sehingga dimanfaatkan sebagai tempat peristirahatan dan tempat wisata. Selain itu, dataran tinggi juga dimanfaatkan untuk kegiatan perkebunan teh. Nah, udah tahu ya kalian bagaimana bentuk dataran tinggi itu? Nah, dataran tinggi juga dipakai sebagai sarana olahraga, yaitu olahraga para layang yang dilakukan di dataran tinggi. Siapa nih yang berani naik olahraga seperti ini? Jadi kalau di dataran rendah olahraga ini tidak bisa dilakukan ya, harus di dataran tinggi. Yang kedua yaitu dataran rendah. Dataran rendah adalah hamparan tanah luas yang memiliki ketinggian 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah memiliki ketinggian yang merata sehingga memudahkan masyarakat untuk beraktivitas. Oleh sebab itu, dataran rendah biasanya dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat. Dataran rendah juga dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, perkebunan, dan perindustrian. Nah, ini adalah contoh tanaman padi yang banyak dibudidayakan di dataran rendah. Yang ketiga, pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Pantai memiliki tanah yang landai dan berupa pasir. Akan tetapi, ada juga pantai berupa tebing, terjal, dan curam. Indonesia memiliki banyak wilayah pantai karena merupakan negara kepulauan. Pantai biasanya dimanfaatkan sebagai objek wisata, tambak garam, pemukiman nelayan, atau pelabuhan. Nah, ini merupakan usaha tambak garam yang banyak dilakukan di daerah pantai. Oke anak-anak Miss, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga video yang Miss berikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Miss akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi semua.